Mas Mansur, Bang Mansur, alangkah baiknya dikasih nama, jadi saya bisa menyimpannya. Jadi itu nama-nama, kalau kebetulan nomor Bang Mansur kan nggak tahu, kalau lagi saya ke Bone kemana itu. Jadi itu, ingat, kalau di grup nggak ada namanya susah. Jadi ya, Mas Hafid ya, nanti diberi nama sedikit ya. Oke. Iya. Jadi persoalan-persoalan yang muncul kepekaan yang ada di sekitar kita, mulai persoalan rumah tangga sampai ke persoalan kehidupan berbangsa dan bernegara, itu sesungguhnya bukan hanya wewenang atau kajian Pak Ari Pai saja, bukan untuk menyelesaikannya itu. Tapi artinya kajian semua pihak, kajian semua orang. Sehingga semua orang itu dituntut untuk berpikir filosofis. Paling tidak berpikir filosofis itu ada 9 ciri khas, ya. Satu di antaranya berpikirnya kritis, kemudian berobjektif, universal, bertanggung jawab, gitu kan. Jadi dari alternatif berpikir kritis itu implikasi dari apa yang kita ambil yang merupakan tanggung jawab moral dari yang menghasilkan berpikir itu. Nah, tadi melalui berbagai paradigma yang hari ini di era kontemporer, ya, era global, ya, filsafat itu masih tetap harus muncul. Kita lihat misalnya ketika kemarin ketika kita belajar filsafat, ketika kita belajar politik misalnya yang dari politik, ya, atau belajar ekonomi yang dari keuangan, atau belajar dari pendidikan, ya, kita contohkan saja dari dunia pendidikan, ya. Nah, dunia pendidikan itu misalnya hari ini, ya, itu perubahan-perubahan yang mendasar terkait dalam pengembangan proses belajar ini belum selesai. Yang satu, kurikulumnya berubah lagi ke kurikulum lain. Jadi saya sering kali mencontohkan ketika kita perkotaan memberlakukan program KTSP dulu, itu kan 2 bulan 3 bulan berlaku, ya, baru mau disosialisasikan di daerah-daerah, kita sudah berubah kurikulum baru yang pada ketika ini kurikulum Merdeka. Nah, sekarang kita lihat, kita telusuri. Jadi secara zohiriah berlakunya kurikulum Merdeka misalnya atau kurikulum KTSP kemarin, tentu saja ada legalitasnya. Mungkin undang-undang apalah artinya, ya, itu. Nah, tapi ketika itu dilihat dari perspektif filsafat pendidikan atau filsafat ilmu pendidikan manajemen, mungkin ada kepentingan di balik itu. Terbaik Mas Alfred, ya. Jadi lahirnya sesuatu yang baru itu, ya, tidak menutup kemungkinan, ya, karena arogansi keilmuan ada kepentingan tertentu. Nah, filsafat ingin melihat jauh ke belakang. Kok kenapa kurikulum Merdeka lahir? Oh, barangkali ada tuh. Kenapa anak-anak didik disuruh beli buku buku pegangan, buku pelajaran apa ya dulu misalnya di terbitan ini, ya. Seolah-olah terbitan lain tidak dipakai, itu kan. Oh, ini ternyata terjadi perselingkuhan antara penerbit dengan dinas sekolah, Dikbud. Nah, ini yang kita kejar. Jadi kebijakan-kebijakan yang dari segi jelas-jelasnya dari segi ontologi, ya, itu kadang-kadang tidak populer ketika dilihat dari perspektif filosofisnya, perspektif filsafatnya, ya. Saya katakan tadi misalnya, ya. Jadi hari ini contoh di transportasi, ya, kemarin dalam aturan yang luas bahwa siapapun orangnya ketika berkendaraan, ya, itu tidak boleh melakukan ya, bahasa kasarnya menggunakan HP, itu kan, karena substansinya dalam rangka menyelamatkan itu. Tetapi karena kepentingan politik, kepentingan bisnis, maka lahirlah Gojek, ya. Gojek entah di Lampung apa ada, enggak tahu di mana. Gojek itu kan dalam tanda kutip hampir mengabaikan
yang tidak boleh menggunakan HP itu, ya, ya. Terbayang enggak? Jadi kan teman-teman kita yang Gojek itu, ya, artinya ya transaksinya lewat HP itulah. Kadang-kadang sambil jalan saja. Artinya substansi kemaslahatan sebagai nilai-nilai aksiologi dari undang-undang yang lahir tercerabuti oleh kepentingan politik, ya. Itu salah satu contoh. Di bidang lain, ya, saya melihat ini siapa yang tinggal di Lampung? Wah, yang tinggal di Lampung. Mas Hafid di mana, Bin? Di mana, Bro? Di mana? Di siapa yang tinggal di wilayah Lampung? Kan ada kita kalau ke Lampung ini keluar tol ada Kota Baru. Ya. Ya itu kan. Nah sekarang kan terbengkalai. Gitu. Ya. Nah itu penuh dalam tinjauan filsafat nuansa politiknya, ya, nuansa politiknya. Karena tanah sebagian di daerah Kota Baru ini itu miliknya Pak Zaharudin dulu. Maka kepentingannya artinya dalam konteks di satu sisi berlindung di balik kebijakan, ya, bahwa ya untuk strategi macam-macam lah alasnya dicarikan alasan bahwa pemindahan kantor itu ini. Tapi di balik itu ada kepentingan karena tanahnya tidak produktif. Nah itu yang ditelusuri oleh filsafat itu. Nah, kemudian kita lihat apa namanya ya di bidang politik lagi misalnya ini kan nanti kita melihat bidang politik ketika seseorang ingin menjadi kepala daerah atau anggota DPR ya DPRD itu mereka menggunakan saya katakan tadi teori McFarlane yang penting sampai itu kan maka hari ini terjadi perselingkuhan antara kontestan antara pemilih ya dengan calon-calon kepala daerah, calon-calon anggota DPR yang paling tidak ada mas kawin yang terjadi. Jadi ada mahar, jadi mahar politik itu. Nah, dalam perspektif McFarlane boleh, yang penting sampai ke tujuan. Nah, tapi ketika itu dibumbui dengan filsafat ya, filsafat secara keseluruhan, maka filsafat politik ya tentu saja harus dikedepankan etika moralnya itu. Jadi ada etika politik atau etika moral. Tinggal lagi teori siapa yang kita pakai. Ketika kita berbisnis, ya, jadi untungnya banyak, misalnya kan, ya. Nah itu ada nuansa politik bisnis, ya. Jadi artinya dalam bentuk persaingan ya saya melihatnya begini Mas Abid misalnya dalam satu komplek ya saya mencontohkan saya di komplek saya itu kan dalam satu RT itu paling banyak 60 warganya itu kan depan belakang artinya kan atau berhadapan diketuai oleh RT. Nah ternyata misalnya di ujung sana itu ada orang jual nasi gemuk itu nasi gemuk untuk sarapan pagi. Melihat teman yang di ujung itu berjalan, rezekinya bertambah, ya 10 buah ke sebelahnya itu jual nasi gemuk lagi. Nah, artinya itu terus di ujungnya nanti jual nasi gemuk lagi. Nah itu artinya penuh dengan nuansa persaingan, ya penuh dengan nuansa persaingan. Nah sebagai etika bisnis itu jadi filsafat bisnis, barangkali kita mencoba mencari terobosan yang lain. Ya, mungkin jual gas, mungkin jual jagung. Ini maksud saya begitu. Sehingga artinya tidak mematikan, ya, tidak mematikan usaha-usaha yang ada di sekitar kita. Ini sedang seringkali terjadi antara pengelolaan pasar tradisional dengan pasar modern, ya, yang mendapat legalitas, ya, dari anggota DPRD, ya. Timbulnya Alfamart, Indomart, ya,
Nah, itu artinya secara tidak langsung memberangus apa namanya mata pencaharian orang-orang yang berkutat di pasar tradisional, itu kan. Aduh. Lalu konsumennya lebih enak juga ke pasar-pasar mall dan sebagainya. Nah ini maka diperlukan studi kelayakan, jadi pertimbangan filosofis, pertimbangan hukum, pertimbangan apa dan lain sebagainya. Jadi filsafat itu mengejarnya sampai ke sana. Kita lihat misalnya lagi filsafat politik. Sekarang kan teman-teman kita, keluarga kita yang secara kebetulan dari akademi pemerintahan, dari APDN, itu jangan berharap banyak untuk bisa jadi Pak Camat, Bang Mansur. Ya, entah tahu di Makassar, jangan terlalu berharap banyak ya teman-teman kita yang lulusan APDN ya, untuk jadi camat. Ya, sekarang ya tidak menutup kemungkinan kita dari yang punya gelar SPD pun bisa jadi camat asal berelaborasi dan berkolaborasi dengan Pak Bupati dan lain sebagainya. Ya, kalau sekedar jalan step by step bisa. Tapi kan karena teman-teman yang kebetulan dari APDN tadi memang berkutat di persoalan pemerintah, barangkali dia yang paling tepat. Nah, ini yang terjadi hari ini. Ya. Nah, maka tetap diperlukan filsafat ya. Yang dalam hal ini ya filsafat dengan berbagai kepentingannya ya. Jadi mungkin filsafat lingkungan, filsafat politik, terus filsafat hukum misalnya. Kita contoh ini. Kalau perspektif hukum ya, itu saya katakan tadi, apa kata hukum itu itulah yang terjadi. Jadi misalnya dalam ada sebuah kasus yang muncul ke permukaan karena para pengambil keputusan hakim dan jaksa dalam tanda kutip ya belum melalui pendidikan agak tinggi, jadi ketika menyatukan memponis sebuah perkara itu kadang-kadang ya nuansa politik, nuansa kepentingannya banyak sekali ya. Katakanlah misalnya ada seorang tua nenek-nenek ya yang kita baca itu kan mencuri semangkok ya atau kayu bakar yang kegunaannya sekedar untuk ya barangkali melepas kehausan atau karena dia tidak bisa beli gas, lalu ada kayu ranting-ranting itu. Nah ternyata ketika itu diputuskan oleh jaksa dan hakim ya dalam pasal tertentu misalnya itu hukumannya 3 bulan. Nah karena hakimnya belum berpikir arif dan bijak, tidak berpikir filosofis, dia tetap memperlakukan itu. Nah, ketika dia berpikir filosofis, itu ditelusuri. Nenek kita mengambil semangkuk itu karena apa? Beda dengan pejabat yang melakukan korup. Itu kan? Gitu. Terbayang nggak? Nah ini, jadi filsafat itu tetap mengitari. Nah dalam konteks ini, tentu saja, ya, filsafat ilmu manajemen pendidikan ini dalam ilmu manajemen itu kan ada strategik yang dikembangkan ya misalnya melalui slogannya itu ada POAK itu kan jadi planning, organizing, actuating ya kemudian controlling ya. Nah sekarang planningnya itu kita lihat ya melahirkan seorang kepala sekolah, seorang pimpinan lembaga, melahirkan planning itu bagaimana. Nah, filsafat pendidikan mengharapkan ketika membuat planning, organizing dan sebagainya itu seluruh stakeholder yang ada di dalam lembaga itu dianggap diajak bekerja sama ya dan mereka diakui sebagai member itu. Nah, kita kadang-kadang sering kelupaan ya. Karena pengambilan keputusan yang bersifat strategik itu ada beberapa orang yang oleh ketua lembaganya ditinggalkan begitu saja itu karena barangkali sedikit banyak berkaitan dengan finansial itu. Nah ini jadi filsafat manajemen itu misalnya ya tadi filsafat ilmu manajemen dalam hari ini seperti itu
ya, harus harus digiring oleh nuansa-nuansa filsafat. Saya melihatnya, ya, hari ini, ya, lahirnya berbagai disiplin keilmuan dikarenakan keterbukaan yang telah diberikan, otonomi yang telah diberikan oleh situasi, oleh zaman kepada kita manusia, maka banyak riset-riset yang dilakukan atau lahirnya ilmu-ilmu yang baru. Menurut salah satu buku yang ditulis oleh siapa itu, tapi bukunya Megatrend, ya, itu bahwa lahirnya ilmu-ilmu sekarang ini itu sesungguhnya menuju kematian, ya, menuju kematian. Kenapa dikatakan demikian? Karena sudah sedikit banyak keluar dari koridor-koridor filosofis itu, hanya kepentingan pangsa pasar. Jadi hanya kepentingan bisnis. Ya. Saya katakan tadi, misalnya lahirnya ilmu-ilmu baru, ya, munculnya tadi pasar tradisional dan pasar modern. Nah, munculnya pasar modern itu, ya, itu nuansa nuansa kepentingannya banyak sekali, ya, nuansa politiknya banyak sekali. Nah, ketika nuansa politik, tadi sudah saya katakan, ya, kita sudah bertransformasi, ya, dari mitos kosmos dan teos, tapi ternyata mitos kosmos dan teos itu secara metafor, ya, dimaknai terkungkungnya kita oleh aturan-aturan yang dibuat oleh pejabat, dibuat oleh kementerian dan lain sebagainya. Nah, ini persoalan yang tengah dihadapi oleh ya, kita yang secara spesifik bersentuhan dengan persoalan-persoalan filsafat itu. Nah, filsafat itu sekali lagi secara garis besar itu dalam rangka seluruh keputusan yang kita ambil itu mengandung nuansa bijak, arif dan bijak. Jadi saya katakan, misalnya kalau di kampung saya bermusyawarah itu Bang Mansur sambil minum kopi, gitu kan, dengan menikmati sepotong kue, lalu duduk bukan duduk di meja, bukan duduk di kursi, tapi duduk di hamparan tikar, hamparan itu, ya, sambil bergurau. Nah, itu maksudnya nuansa etik moralnya. Bukan seperti yang terjadi di ruang publik yang hari ini, saling gotok-gotokan, gitu kan, saling ini. Jadi maka diperlukan tetap filsafat, ya. Maka filsafat itu secara keseluruhan orang seringkali menyebutnya the mother of science, jadi mamaknya ilmu, itu kan. Maka hari ini, ya, lahirnya filsafat ilmu bidang politik, filsafat ilmu bidang hukum, filsafat ilmu bidang kesehatan, gitu kan. Filsafat ilmu bidang ekonomi. Jadi hampir rumpun-rumpun ilmu itu ada nuansa filsafatnya, ya, itu. Nah, kenapa saya katakan tadi ada filsafat pendidikan? Nah, ketika kita mencoba, ya, dalam kegiatan memanage jadi seorang manajerial itu, jadi ya harus melibatkan itu seluruh stakeholder yang ada di dalam itu, ya, dan saling dengarkan, ya, saling hargai itu. Nah, kita paradigma kita masih, ya, kamu tuh kan cuma satpam, tahu apa, itu kan. Nah, paling tidak artinya Pak Satpam memberikan gambaran, karena dia bicara tentang keamanan, barangkali dalam satu lembaga itu perlu ada pagar, itu masukan-masukannya. Dan itu tidak selamanya bersumber berasal dari top down, ya. Ibu rumah tangga bersama suaminya juga harus berkolaborasi. Jadi bapak-bapak kita ini jangan memaknai ayat Mas Habib ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa' bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu ila akhir ayat itu. Jangan menempatkan diri sebagai pejabat di rumah itu, ya. Itu. Karena selama ini kan merasa kita yang mencari duit, ya, mencari rezeki, ya.
Jadi tingkat otoriternya itu tinggi ya di kalangannya. Nah, sekarang ini dengan pendekatan filsafat lingkungan, filsafat keluarga. Jadi bagaimana suami istri dan anak dalam keluarga itu mencoba berupaya berkolaborasi secara bersama-sama untuk menyelesaikan sebuah persoalan. Itu yang selama ini kadang-kadang tidak terbiasa meminta masukan dari anak-anak, itu kan? Itu. Lalu karena selalu menganggap kita, menempatkan kita orang yang power, ya. Saya sering kali guyon, Mas Hafid, ya. Orang-orang tua kita dulu kan bangga, ya, merasa bangga. Ketika anak-anaknya, kamu itu tahu apa? Saya ini hidup zaman 3 presiden, 4 presiden. Itu mulai dari zaman Belanda. Jadi pengalaman saya sudah cukup banyak. Ya pengalaman mereka kok beda dengan pengalaman kita sekarang. Itu. Orang tua saya, Mas Hafid, ya, almarhum, ya, sekitar 10 tahun yang silam, kan dunia jet-jet ini sudah mulai anak-anak pakai ini kan. Nah, terus pada satu ketika saya pulang ke kampung, di belakang rumah saya kan ada banyak pohon-pohon, ya, pohon asam, kemudian pohon gelam, itu masih agak asri. Lalu anak saya itu ngoceh menggunakan headset itu. Tapi orang tua kita karena paradigmanya dia tidak pernah keluar, tidak pernah melihat seperti ini. Apa dibilang? Rifai, coba lihat anak kamu itu. Mungkin kemasukan setan katanya, begitu. Gitu. Karena anak saya bicara dengan menggunakan headset. Iya, menggunakan headset. Nah ini paradigma yang terjadi itu. Jadi artinya tantangan ke depan itu sangat berbeda. Nah, untuk menyelesaikan sebuah persoalan ini dalam manajemen itu, di samping berkolaborasi, gitu kan, dengan stakeholder yang ada, kita memerlukan gerak cepat, ya, gerak cepat. Ini apa yang kita bangun ini ya saya bersama-sama Prof. Asrori, Pak Prof. Nasor, Prof. Damro, ngumpul di sini, untuk membuat terobosan-terobosan, ya. Barangkali Bang Mansur tidak terbayang kalau hari ini bisa kuliah di An-Nur, itu kan? Karena selama ini ya dianggap sebagai kelas jauh apa, ya. Tapi kita mencoba meyakinkan Kementerian Agama, oh ini loh untuk kuliah sekarang ini dalam rangka di satu sisi memberdayakan anak bangsa secara keseluruhan, yang hari ini tidak memungkinkan lagi kuliahnya secara klasikal karena efek dari COVID-19, itu. Maka diperlukan kuliahnya semacam ini. Dan alhamdulillah, ya, karena kita yakinkan pengambil kebijakan yang ada di lingkungan Kementerian Agama itu, ya, menyetujui itu. Sehingga mahasiswa kita An-Nur ini ya udah untuk S2-nya itu udah ribuan, bayangkan, ya. Jika dibandingkan dengan perguruan tinggi yang lain ya masih stagnan, masih ya kata orang kami Palembang itu masih kepo terhadap perguruan tinggi An-Nur, itu kan, itu. Nah ini yang terjadi. Nah, muara semuanya itu dari SDM, sumber daya manusianya, yang tadi sudah kita katakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya, jadi artinya stakeholder yang ada di dalam itu, yang semuanya manusia-manusia yang potensial, manusia yang bisa berzikir, manusia yang bisa berpikir, lalu mencobakan puaknya itu planning, organizing, actuating, controlling itu dalam sebuah kenyataan. Kita hari ini, Mas Hafid, ya, sedang saya bersama tim ya 3 malam yang lalu membuat sebuah proposal menggabungkan perguruan tinggi swasta yang ada di Palembang yang secara kebetulan tidak produktif dengan sekolah kebidanan, akademi kebidanan di Metro ini. Jadi kita gabungkan dalam satu wadah di bawah pengelolaan yayasan, lalu kita beri nama universitas. Kita menyelesaikan program cuma dalam 1 malam. Itu, dalam 1 malam. Ya, dari jam 3 pagi, jam 8 pagi sampai jam 3 subuh. Ya.
kita sudah bisa submit. Gitu. Tinggal melengkapi berbagai persyaratan lainnya. Nah ini terobosan-terobosan seperti itu dunia pendidikan hari ini yang harus kita kedepankan. Itu. Di samping ya perbaikan-perbaikan sarana prasarana, kurikulum dan lain sebagainya. Inilah ya arti dari sebuah filsafat manajemen itu. Bukan apa teori manajemen, arti manajemen, definisi itu rangkuman buku, ya. Pak Ripai mendefinisikan manajemen begini, Aristo begini, ya. Barangkali misalnya Bang Mansur mendefinisikan manajemen itu begini, ya. Itu tataran definisi, ya. Nah, sekarang eksekusinya, actuatingnya itu bagaimana? Nah, jadi kalau bahasa Palembang tuh kalau ke depannya sama-sama, ya ke belakangnya juga atau jatuhnya sama-sama, ya karena masing-masing yang ada di dalam itu ya diberi pemahaman bahwa ini punya kita bersama, artinya bagaimana kita melangkah secara lebih cepat, ya. Saya seringkali mengatakan kita ini kayak hidup di arung jeram, itu, Bang Mansur, ya. Jadi dalam perahu karet itu kan apa namanya yang pemain kan ada perahu karet yang di arung jeramnya itu kan itu. Nah semuanya apa namanya harus berkontribusi itu. Iya harus berkontribusi ya isinya kan biasanya sekitar orang 8 kan itu. Nah jadi menggayungnya itu satu arah itu kan jadi satu bahasa walaupun artinya ketika itu mungkin ada ya ada hal-hal yang tidak sepaham, tapi artinya kita mencoba mengarahkan dalam upaya meminit ya sebuah lembaga dalam satu bahasa sehingga artinya Zul, ketika kita berada di manapun kayak saya misalnya ya Pak Ripai, saya kan orang Palembang misalnya, gimana cerita An-Nur? Nah cuman karena saya seringkali diajak oleh Pak Rektor misalnya kan saya bisa menceritakan itu, ya. Terus ada staf bawah misalnya, ini juga bisa bercerita. Nah, makanya kita diberikan perwakilan ya, kepada teman-teman yang mumpuni untuk mencoba mengkoordinir ya atau merekrut bagian mahasiswa dari wilayah seluruh Indonesia. Ya, ini kita hari ini kepengennya seperti UT, ya, seperti UT. Program-program yang kita breakdown itu seperti UT itu. Inilah manajemen itu. Ya, tapi secara teori, secara definisi panjang, itu kan panjang. Dan itu tidak akan saya tanyakan. Saya eksekusinya saja dari manajemen itu. Kira-kira di mana? Nah, dalam konteks ini kadang-kadang, ya, ini pengalaman anak DS1 menulis tesis itu panjang sekali judulnya ya. Jadi teori manajemen kepala sekolah misalnya kan di sekolah itu ya dalam rangka mengantisipasi pembelajaran. Nah, manajemen itu maksud saya menukik yang mana? Itu enggak seluruh keempat-empatnya enggak. Mungkin planningnya yang bisa diangkat ke permukaan atau controllingnya itu tugas kita gitu ya. Jadi alhamdulillah bapak-bapak ya sudah dapat bergabung. Terus nanti kalau betul ya ingin membuat sebuah rancangan proposal itu lihatlah yang hari ini mencuat ke permukaan. Nah ini. Jadi seluruh apa yang kita lahirkan itu artinya pemikiran-pemikiran yang kita lahirkan itu tentu saja bernuansa. Jadi dia itu dari ontologi lalu muncul epistemologi. Epistemologi itu satu langkah strategis bagaimana melahirkan sesuatu. Nah, lalu setelah lahir itu ada nilai-nilai aksiologi, nilai manfaat, nilai kegunaan. Kalau keilmuan yang kita buat itu tidak ada gunanya, ya itu tidak pas dalam perspektif filsafat. Banyak ya pembangunan sarana prasarana, kebijakan yang tidak populer ya
Itu. Nah, hari ini minyak naik. Saya senyum-senyum saja, itu kan. Ya sebagai orang yang sedikit banyak dapat memahami itu. Ini alasan krusial yang dikemukakan oleh pemerintah, ya karena minyak dunia ikut naik. Karena minyak dunia naik, maka Indonesia harus mengikuti pangsa pasar dunia. Ya. Padahal nuansa politiknya luar biasa. Nuansa politik. Ini, tapi kita masyarakat bawah, Bang Mansur, ya dibodoh-bodohi lah. Ya dibodoh-bodohi. Itu. Dibodoh-bodohi. Ya. Saya bukan tidak setuju misalnya ini. Contoh kebijakan untuk merubah ibu kota negara. Ya. Itu tidak dilakukan studi kelayakan yang seperti yang diharapkan oleh ya orang-orang banyak, itu kan. Tapi penuh nuansa politik. Kemungkinan ya, tadi yang di Kota Baru tadi saya katakan yang paling dekat tadi. Kenapa kantor Lampung itu dipindahkan ke sana dalam satu atap, ya, oleh Pak Gubernur yang lama, ya, agar di satu sisi, ya, pelayanan itu terpadu, ya, dan sekaligus tanah produktif itu bisa dijual dengan pemerintah dengan harga yang mahal. Ini nuansa politiknya, itu. Termasuk otonomi daerah, ya, ketika beberapa daerah ingin mencoba memekarkan dari induknya, ya, itu penuh nuansa politiknya. Ya. Banyak, kita lihat zaman dulu misalnya, ketika Timor Leste mau lepas, ya, oleh Pak Habibie, ya sudah, karena permintaannya begitu, itu kan. Tapi apa yang terjadi? Ya? Sasana Gusno, ya, itu hanya emosional. Maka sampai hari ini ya, kita masih memberikan kontribusi kepada mereka, ya, terutama terhadap masyarakat warga Indonesia yang berada di sana, ya. Jadi kita masih tetap terlibat. Nah inilah, ya, persoalan-persoalan yang mengemuka yang tidak luput dari perspektif filsafat atau kacamata filsafat, termasuk dalam konteks ini adalah dunia pendidikan, gitu. Oke, tadi saya sudah ngomong dengan admin, ya, bahwa ini kan hampir jam 3 kan, jam 3. Kerjaan kita bukan ini saja, ya, kerjaan bapak-bapak bukan ini saja. Maka muncul kebijakan, ya, dari saya dan alhamdulillah mendapat persetujuan admin, ya, kita jam 3 ini selesai. Buat apa lama-lama? Barangkali ya bukan saja Mas Wahyudi, bukan saja anak SD, SMP, SMA yang setuju, kita pun semua setuju, ya. Maka saya, Bunda Fitri seringkali menggugat, ya. Jadi ibu-ibu yang selama ini tidak terlalu banyak bersentuhan dengan dengan nilai-nilai keagamaan, sekarang kan banyak. Bang Mansur seringkali datang ke masjid mengisi pengajian ibu-ibu itu, Nah, ini yang sering saya gugat, ya. Pengajian ibu-ibu itu, ya, kemungkinan nuansa datangnya ke situ itu pertama lagi sebalahan dengan suaminya, lalu yang kedua tidak ada habit yang harus dimasak. Termasuk kita yang datang malam Jumat itu di masjid-masjid ada pengajiannya itu kan, kalau anak-anak ya itu memang mungkin daripada dimarahi oleh istri, ya udah pusing daripada larinya ke klub-klub malam, udah ke masjid saja, Bang Nabi. Ini masa itu. Tapi ya di satu sisi ya bagus itu kan. Nah, itu kalau anak-anak anak-anak pesantren ini, kalau ada undangan orang datang itu, wah kami pergi, ya. Karena apa, Mas Habib? Perbaikan gizi, gitu kan, perbaikan gizi ini kan nuansa, ya ini walaupun guyonisasi, tapi itulah kenyataan yang tengah kita lihat. Maka kita tetap diperlukan berpikir arif dan bijak dalam konteks ini, ya. Arif dan bijak itu, Mas Wahidi, ya kuliah kita cukupkan. Ya.
Iya, kita cukupkan. Belum sempat itu begitu. Nanti ketemu tanggal 20 berapa? 29 9, 29, Nanti ya. Ya, Siap-siap. itu. Ya, ya. Oke. Oke, Dan oke. tadi ya saya berpesan itu Mas Wahyudi di mana posisi? Saya di Musirawas, Pak. Musirawas daerah kami artinya Palembang. Kampungnya Iya. betul? Ya, di Kabupaten di Kanwil di mana? Di Kemenak di mana? Iya, di Kemenak, Pak, saya, Pak. Kalau mau di Musirawas nanti ketemu Ihsan Baijuri kalau pulang ya. Iya, Pak. Kan Baik. tahu kan Pak Ihsan Baijuri? Ya, Ya, ke apa namanya? Kemenak Kabupaten apa itu ya? Ya. Titip salam dari Pak Baijuri itu kan di Lubuk Linggaunya, Pak, tempat tinggalnya dia. Oh, sekarang udah pindah Lubulingga. Dulu di kota itu. Iya, maksudnya tempat tinggalnya. Ya. Tapi artinya dia Kemenak Musirawas kan? Kemenak apa yang daerah baru itu? Empalawang, Pak. Kan yang daerah Linggau itu sananya dikit. Muratara. Yang Muratara. Selatan. Iya. Oke. Rawas Utara. Dari Rawas Utara, Muratara. Iya. Ya. Itu Pak Komar di mana Pak Komar tinggalnya Pak Komar posisinya? Pak Komar Kalimantan. Pak Komar di Kalimantan ya? Mana Pak Komar? Pak Komar Ini Pak Komarudin. Ya. Kamarudin Kalimantan. Kalimantan ya? Pak Kamarudin. Ya. Itu tadi nuansanya tadi kan? Itu. Cuman orang Kalimantan bersorak-sorak itu kan bahwa yang selama ini tidak tersentuh ya dari jadi minaz-zulumati ilan nar selama ini kegelapan tapi berkat ada kebijakan-kebijakan pemerintah ya rencana pindah ini ya walaupun itu nuansa politik tapi artinya aksiologi kegunaannya tuh ya nuansa kegunaannya lebih itu. Sekarang Mas Wahidi ya dulu saya ini kan ke Lampung itu rata-rata 9 jam 10 jam manual ya. Tapi sekarang 4 jam ya. Walaupun ada orang berutukannya dengan Pak Jokowi macam-macam gitu kan. Ya. Tapi artinya di satu sisi ada ada plus dan negatifnya ya. Ya. Nah, itulah kehidupan kita. Nah, jangan sesak napas kita. Ketika Pak Komar itu misalnya apa yang dilakukan oleh orang per orang tidak cocok dengan kita, lalu kita memutus sepanjang waktu, tapi ya itu yang pas itu. Itulah Pak isi dunia Pak, ada pro dan kontra. Setuju. Orang sahabat Bang Mansur yang mencoba menjembatani itu, lalu karena dia berpikir jauh, ya sudah. Jadi enjoy saja dalam konteks ini. Oke, Bu Fitri di mana Bu Fitri? Tinggalnya Bu Fitri? Bu Fitri. Ya. Saya dari Riau, Pak. Duri Riau, Pak. Riau. Dari Riau. Nggak mungkin ketemu Pak Ari Pai kan dari sini ke Riau itu 12 jam ya, dari Palembang ke Riau itu 12 jam. Tapi ini sekali pertemuan. Nah, ini tidak terbayangkan oleh kita ya karena jasa teknologi yang sangat canggih dan akibat perkembangan pemikiran di era antroposentris itu ya yang semata-mata diarahkan untuk pengembangan saintek. Ada yang dari luar negeri, Bro. Gimana? Ada yang dari luar negeri. Yang mana? Isman Taye. Wilayah mana itu? Thailand. Oh, Thailand ya. Thailand mana yang orangnya mana? Pak Isman. Pak Isman yang mana Pak Isman? Iya, Pak. Oh, Pak Isman. Ya. Kalau Thailand itu kan sama aja dengan Indonesia. Ya, gitu kan? Iya. Semua lautnya sama. Jadi nggak aneh. Semua lautnya sama dengan Indonesia. Ya beda dengan Singapura dan Malaysia. Itu kan? Itu. Ya selamat bergabung. Iya, ya. Pak. Nanti ya kapan-kapan kata orang Sumatera, orang Indonesia ya bisa menginjakkan kaki di Indonesia. Sekarang mau ke Thailand kan lewat Batam sudah dekat sekali kan? Iya, Pak. Itu kan. Oke, selamat bergabung ya. Sama-sama, Pak. Semuanya ya kita semua sehat walafiat ya. Dan jangan sungkan-sungkan untuk kalau ada persoalan-persoalan keterkaitan dengan pengembangan kita ini ya
WA Bapak. Tadi kan sudah dicatat barangkali kan? Ya, Pak. Gitu. Kalau saya kebetulan, saya sering kali kan bawa mahasiswa kadang-kadang ke Thailand, kemana-mana. Ya, ini barangkali program kita ini untuk S2, S3 ini kita lagi menjalin kerjasama dengan Turki untuk S3 ini. Ya, menjalin lagi kerjasama dengan Turki, itu agar supaya kita artinya sedikit banyak ada proses pelajaran di sana dalam bentuk apalah itu. Ke Thailand saya dulu ke pesantren apa dulu itu. Ada yang dikelola ya agak lupa namanya, pernah itu di Thailand itu ya. Tapi di Thailand itu ada salah satu tempat Pak Wahyudi, Mas Isman tahu ya, itu dilarang bagi kita orang-orang seperti kita ini kan, jadi kurang etis kalau ke sana gitu. Tapi kalau sekedar melihat-lihat ya, di samping melihat Mas Isman nanti di Thailand juga pasti Mas Iman akan mengajak kita ke situ-situ juga lah itu. Oke, lagi semuanya kita tanya secara satu persatu. Tapi ini alhamdulillah kita sudah bersilaturahim lewat dunia selancar ini, ya. Mudah-mudahan silaturahim lewat proses perkuliahan ini tetap eksis, ya. Nah, semua tetap sehat walafiat. Untuk sekarang Bapak Ibu, COVID-19 masih tetap mengintip kita, ya, masih tetap mengintip kita. Jadi kalau ada aktivitas yang secara kebetulan Bang Mansur tidak terlalu penting, ya, daripada kata orang Palembang, ya lebih baik kita artinya mengurangi frekuensi kita. Saya kira itu sekali lagi, mari pertemuan silaturahim awal ini, ya, kita tutup dengan sama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Grup kita Bunda diperbaiki agar ada namanya, ya. Agar ada namanya. Jadi supaya saya bisa menyimpannya di sini, ya. Oh, ini misalnya Bunda Fitri dari jauh sana, gitu kan? Jadi simpan itu Mas Waidi, ya. Gitu. Oke. Prof, menetapnya di mana, Prof? Di Palembang, Prof? Saya di Palembang kalau tinggalnya di kilometer 10 dekat Bandara Lama. Ya. Jadi jadwal saya ini setiap hari Kamis itu berangkat ke sini. Jadi Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu pulang. Karena ada jadwal ngajar di Palembang. Itu. Siap, Prof. Itu. Nah, besoknya baru. Jadi alhamdulillah ya sehat dengan walaupun usia sudah hampir mendekati 70 ini masih. Ngajar di UIN di Palembang, Prof. Ada yang di Palembang ini, Mbak? Yang dekat Palembang? Iya, ada. Saya, Pak, di Kertapati. Oh, Kertapati, daerah Texas. Di mana itu Kertapatinya? Wilayah mana? Di mana? Di dekat PT Semen Batu Raja, dekat Pak. PT Semen Batu Raja. Ya, alhamdulillah. Ya, dapat bersilaturahmi. Mudah-mudahan ya, Kalau ke rumah Prof itu paling 15 menit. Oke, Mas David ya. Sudah asal. Ya, Pak. Sekali lagi, ya. Dari kejauhan, ya. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, Ahmad Rifai. Sehat selalu, Prof. Sehat selalu, Prof. Sehat selalu, Prof. Gimana terkabul? Alhamdulillah. Nyanyi bawa gimana? Lanjut, Pak. Bagaimana lanjut? Mantap, teman-teman. Hari ini luar biasa. Gimana saya ini ucapannya menjadikan kenyataan ini? Iya. Kelar udah. Asin ini. Udah Pak, bagaimana asin? Bapaknya, Pak. Daya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau ngisi materi. Mau pulang. Bahan, Bubar ya. Ini udah bisa bubar ya? Jangan baru sudah. Pak Ketua. Air udah pada keluar ini. Pak Ketua. Terakhir kapan ini? Iya, terakhir. untuk sesi 4 dan 5-nya ini bagaimana? Udah tuh tadi udah dibolehin sama Pak dosen.
Sesi 4 belum lagi itu, belum masuk Ini Pak. sesi 3 Pak Hafid. Tapi udah diokein sama dosen, bang Nggak, beliau. yang kitanya aja lagi lah, yang ngambil absen. Nggak usah. Kecuali mau ada yang dibahas. Oh gitu. Berarti sesi 45 absennya udah nggak perlu. Gabung tadi. Oke. Biar Pak Pak Nasir, santai sekali Pak. Ya, Nasir, Pak Robi, Pak Robi mana? Pak Robi. Pak Nasir menikmati. Santar sekali Pak Nasir. Menikmati Berarti wejangan. sesuai harapan kita ya Pak ya, nggak ada tugas hari ini ya. Ya, Alhamdulillah, sesuai mantap. banget. Sampean aku udah ngomong. Doa orang-orang soleh. Doanya dijabah tuh. Alhamdulillah berarti. Berarti ini udah bisa keluar ya Bapak Ibu? Ya, Ini udah bisa keluar. Ya, terima kasih. Kita pamitan. Sampai Sukses ketemu selalu. kami. Sampai ketemu. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. wabarakatuh.